سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكم في القرآن الكريم ورسوله بالهدى للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأول والآخر والظاهر والباطن خرج الناس من الظلمات إلى النور أو صراط مستقيم رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادته لخبير بشير. Surat Al-Fatir ayat 31. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sami'an li ashabi. Sadaqallahu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keimanan. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini khatib memberi judul menghidupkan generasi Quran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya kita agar bisa menghidupkan generasi Qurani bagi anak generasi kita? Yang pertama, kaum muslimin, tanamkan di dalam diri anak kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang telah disempurnakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kaum muslimin datanglah beberapa orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Taurata kitabullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Taurat itu adalah kitab yang mulia yang diturunkan Allah kepada kami. Kata orang Yahudi kepada Rasulullah, biarkan kami membaca di siang hari, kemudian di malam hari biarkan kami membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Lau kana Musa hayyan, kalaulah hari ini Musa itu hidup, tentulah Musa itu
akan mengikuti agama yang aku bawa. Memang betul kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah sempurnakan kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat. Setelah Nabi Musa wafat kaum muslimin, maka Allah sempurnakan lagi kitab itu kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Setelah Nabi Isa wafat kaum muslimin, maka kitab-kitab terdahulu itu disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Qur'an. Maka tanamkan dalam diri anak kita bahwasanya Al-Qur'an itu kaum muslimin adalah kitab yang telah disempurnakan Allah kepada kita umatnya. Yang kedua, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami Al-Qur'an itu. Tanamkan dalam diri anak kita untuk memahami Al-Qur'an tersebut. Di dalam Al-Qur'an kaum muslimin ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada sejarah dan lain sebagainya. Maka tanamkan dalam diri anak kita. Salah satunya akidah kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan solat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah SAW mundur satu langkah ke belakang. Ketika Rasul solat, maka seketika itu dia mundur satu langkah ke belakang. Setelah Rasul solat, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ketika kita solat berjamaah tadi, kenapa engkau mundur satu langkah ke belakang?" Apa kata Rasulullah kepada sahabat? "Wahai sahabatku, ketika kita solat berjamaah tadi, ketika saya menjadi imam, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada saya." Kenapa malaikat Jibril datang kepadamu wahai Rasulullah? Malaikat Jibril memperlihatkan kepada saya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Lalu sahabat bertanya, "Siapa Amru bin Luhai itu ya Rasulullah?" Amru bin Luhai itu adalah orang yang pertama kali merubah agama Ibrani, agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang menyembah berhala. Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketika aku solat tadi, seolah-olah jantung hati Amru bin Luhai itu ditarik-tarik oleh api neraka. Itulah bahaya syirik kaum muslimin. Amru bin Luhai adalah tokoh masyarakat yang kaya raya dan hidup sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Suatu saat kaum muslimin, Amru bin Luhai ini berjalan-jalanlah dia ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam kaum muslimin, dia melihat penduduk Sam itu sedang menyembah berhala. Maka Amru bin Luhai itu bertanya kepada penduduk Sam, "Wahai penduduk Sam, apa yang kalian sembah ini?" Maka penduduk Sam itu menjawab, "Yang kami sembah adalah Tuhan kami. Tuhan inilah yang memberikan rezeki kepada kami. Tuhan inilah yang menurunkan air hujan kepada kami. Tuhan inilah yang menumbuhkan tanaman-tanaman kami. Tuhan inilah yang memberikan anak kepada kami." Maka apa kata Amru bin Luhai? "Bolehkah aku membawa Tuhan kalian ke kota Mekah?" Maka mereka kaum muslimin berbincang. Akhirnya terjadi kesepakatan. Maka Tuhan yang ada di Sam itu, berhala yang ada di Sam itu, dibawa oleh Amru bin Luhai ke kota Mekah. Dan berhala pertama yang dibawa oleh Amru bin Luhai itu adalah Hubal. Dialah yang merubah agama Ibrani yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang menyembah berhala di kota Mekah. Maka ketika Rasul sedang solat, diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul bahayanya syirik,
Maka tanamkan di dalam diri anak kita bahwasanya kuatkan akidahnya, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau syirik, melencengkan akidah dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua ini harus ada di dalam diri anak kita. Yang kedua, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ada akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Apa kata Allah? Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, jika kalian masuk ke dalam masjid, maka perbaikilah pakaian kalian. Pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kenapa kaum muslimin? Karena bisa jadi solat ini adalah solat yang terakhir kita lakukan. Bisa jadi pakaian yang kita pakai ketika solat adalah pakaian yang terakhir yang kita pakai. Ketika ada pesta satu hari kurang lebih 3 kali, kita berusaha menampilkan pakaian-pakaian kita yang terbaik. Ketika ditanya oleh tetangga, kenapa ibu, kenapa bapak berganti-ganti pakaiannya? Karena saya malu dilihat oleh tetangga lain. Kita persiapkan diri kita untuk pergi ke pesta, untuk menghadiri acara pesta tersebut. Kenapa ketika Allah memanggil kita kaum muslimin, kita tidak mempersiapkan pakaian-pakaian terbaik kita? Maka tanamkan dalam diri anak kita kaum muslimin, jika kita mau ke masjid, jika kalian mau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki, yang ada untuk anak kita. Pakaikan pakaian terbaik, karena pakaian terbaik itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaian yang mahal, tetapi pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin, agar bisa kita menghidupkan generasi Qurani, tanamkan dalam diri anak kita kaum muslimin sejarah Al-Quran itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi Rasul, di pagi harinya kaum muslimin, maka Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu membaca Al-Quran kaum muslimin, datang Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Dia bersiul, bertepuk tangan, membentak Rasul sampai mengusir Rasulullah SAW. Lalu Rasul dan sahabat itu pindah lagi ke tempat lain. Rasul membaca Al-Quran dengan para sahabatnya. Datang lagi Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, membentak Rasul, bersiul, menyuruh Rasul untuk pindah. Maka Rasul pindah lagi kaum muslimin. Maka Rasul membaca Al-Quran lagi. Abu Jahal dan para kawan-kawannya itu bersiul, bertepuk tangan, membentak Rasul sampai mengusir Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jika ada hari ini ketika Al-Quran itu dihidupkan ketika maghrib atau subuh, protes jamaah, protes masyarakat, maka orang tersebut bisa kita yakini mereka bukan pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka pengikut Abu Jahal. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tanamkan sejarah itu kepada anak kita agar mereka tahu makna dari Al-Quran. Yang terakhir kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri anak kita keutamaan membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, maka dia di yaumil akhir bersama malaikat. Siapa yang membaca Al-Quran terbatah-batah dia, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, siapa yang mendengar bacaan Quran, maka dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, menghafalnya, maka dia akan memberikan mahkota pada orang tuanya di yaumil akhir nanti. Yang terakhir kaum muslimin, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Siapa yang selalu membaca Al-Quran kaum muslimin, maka di yaumil akhir nanti dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan 4 poin ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam generasi muda harapan bangsa kita. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi generasi Qur'ani. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة ترغب وتنشط